Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa ya, saya sering berbagi informasi atau sharing-sharing seputar asam lambung GERD anxiety ya buat teman-teman semuanya. Semoga kalian itu lekas diberi kesembuhan, lekas bisa beraktivitas kembali seperti semula ya, seperti dulu, bisa bahagia kembali, bisa jalan-jalan kembali seperti sedia kala ya, seperti dulu lah pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, bagi teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru tahu channel ini, channel Aslamku, channel kita semuanya ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe di sini dulu. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet ya agar saya itu tetap semangat terus membuat video tentang motivasi, informasi asam lambung GERD anxiety ya. Semoga kalian juga lekas sembuh. Kita semua pokoknya saling mendoakan ya. Jadi jangan menyerah lah, pokoknya kita tetap semangat terus karena banyak sekali teman-teman kita ya yang sedang berjuang di asam lambung GERD anxiety ini ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi anxiety tinggi itu yang dirasakan apa saja sih? Kalau kalian tidak ada sensasi berikut yang saya ucapkan, berarti kalian tidak mengalami anxiety tinggi ya. Bahkan kalian hanya asam lambung saja atau GERD saja ya, tidak ada anxiety. Anxiety ini sangat berpengaruh sekali ya untuk penyembuhan asam lambung GERD anxiety ya. Pokoknya yang tidak merasakan ini berarti asam lambung anxiety-nya itu tidak ada, bahkan mungkin sedikit ya, tidak seperti saya. Saya dulu anxiety tinggi, jadi apa saja yang dirasakan penderita anxiety yang tinggi. Saya bukan cuma anxiety, saya asam lambung GERD anxiety ya. Jadi ada keluhan di perut dan ada keluhan di pikiran ya, atau di mindset ya. Mindset itu ikut kena ya. Kenanya itu bagaimana, di video ini saya akan jelaskan sedikit ya, atau saya sharing sedikit tentang anxiety saya yang tinggi ya, dan bagaimana cara saya untuk lepas dari anxiety tinggi ini. Jadi dulu memang saya anxiety-nya tinggi, waktu parah-parahnya ya, udah sakit, udah perut sakit, sensasi semua banyak, terus akhirnya muncul sensasi anxiety ya. Anxiety ini muncul ketika saya itu mulai takut tentang penyakit ini. Takutnya itu karena takut penyakit lain ya. Nah itu pertama muncul anxiety ya. Terus ketakutan itu bukan cuma itu saja, masih banyak. Keluar rumah takut, terus pokoknya ada siaran orang meninggal juga takut, pokoknya ada apa sedikit itu takut, ada sendok aja jatuh gitu langsung takut, langsung was-was ya, kayak ada yang kayak sedang diteror gitu loh. Terus bukan cuma itu saja, anxiety sangat berpengaruh ketika kita tidur dan terbangun malam-malam, mimpinya buruk terus, pokoknya pikirannya negatif terus, nggak bisa berpikiran seperti layaknya orang normal ya, nggak bisa. Meskipun perut sakit, saya itu waktu itu banyak sekali yang saya rasakan ya, pokoknya di sensasi semua ini saya rasakan. Begitu juga anxiety yang meronta-ronta ya. Pokoknya anxiety itu saya nggak bisa mengendalikan pikiran saya ya, pokoknya saya pengennya mati terus ya, mati dan mati pokoknya. Jadi dulu saya juga sama seperti kalian, bahkan kalian yang WA atau komentar tentang Mas, aku kok anxiety-nya masih tinggi, masih takut ini takut itu, terus takut mandi, takut wah pokoknya takut semuanya ya, segalanya ya. Itu anxiety yang tinggi ya. Jadi yang tidak merasakan tadi yang saya ucapkan, pasti kalian tidak paham ya, atau tidak ngeh ya. Ya loh, kok begitu ya, kok saya nggak begitu ya. Ya berarti kalian beruntung nggak merasakan itu semua ya, karena itu semua berat sekali ya. Meskipun saya itu sudah nggak ada ketakutan berlebih, tapi saya masih keinget ketakutan itu masih ingat ya di kepala saya ya. Kalau turun kena lantai aja saya takut loh. Turun dari tempat tidur itu kan di lantai dingin ya,
telapak kaki itu saya nempel itu takut, bahkan saya pakai sandal terus, pakai celana panjang terus, takut dingin, pokoknya saya takut segalanya lah. Terus saya latih. Nah, di latih itu saya awalnya gagal ya, karena menang anxiety itu ketimbang mental saya. Terus saya pelajari, saya lihat di YouTube-nya Kang Rohimat dan Erick Wibowo. Waktu itu saya cuma tahu dua itu dan saya terus tonton itu, dan saya belajar terus, masih tidak ada perkembangan ya. Nah, di situ saya mencoba, saya pikir kembali, bagaimana ya caranya ya, kok bisa begini, kok pikirannya nggak ada apa-apa, kok bisa begini, kayak diguna-guna ya, seperti diguna-guna persis. Yang mungkin yang nggak tahu, mungkin ada juga yang saya juga sama, saya bawa ke paranormal juga nggak ada perkembangan ya, masih begitu-begitu saja. Takutnya itu masih sudah dibawa sampai bola-bali, sampai capek ya, sampai kantongnya bolong itu. Ya begitulah rasanya, pokoknya capek sekali punya penyakit GERD anxiety ini. Jadi kalian harus sabar, harus ikhlas, harus latih terus. Kalau anxiety pikiran ini kalian harus latih. Kalau nggak dilatih itu nggak bisa sembuh. Menurut saya, ini menurut saya sendiri, soalnya saya biarkan itu ya masih begitu terus kalau nggak dilatih. Kalau dilatih sedikit-sedikit keluar sedikit, terus nggak usah mikirin yang belum tentu terjadi. Nah, itu yang sering kita rasakan ya, Mas, aku kok takut penyakit lain, nanti kalau aku kena penyakit jantung itu bagaimana. Nah, itu yang bikin anxiety kalian itu berkembang menjadi tinggi ya. Jadi kalian itu nggak usah mikirin itu, udah lupakan saja, nggak usah mikirin sensasi-sensasi yang muncul, udah biarkan aja. Kalian belajarlah cuek. Nah, cuek ini bisa menghilangkan anxiety ya, dengan cara cuek ini. Jadi anxiety yang tinggi dan dibarengi dengan sensasi yang muncul di dada, terus di sesek itu, aduh sesek, aduh ini jantung ini. Ya, kalian buru-buru ke rumah sakit ya. Terus sampai ke rumah sakit akhirnya tidak apa-apa, karena itu dari anxiety kita, takut, waduh takut tambah sesek ya. Jadi kalian panik di waktu itu, panik yang berlebihan ya, cemas berlebihan muncul, dan akhirnya ke rumah sakit, dan di rumah sakit diperiksa nggak apa-apa ya. Itu yang dinamakan anxiety. Pikiran kita itu, waduh gimana ini mau mati, ayo buru-buru ke rumah sakit ya. Itu beda lagi dengan panic attack ya. Panic attack itu saya trauma sama panic attack ya. Jadi panic attack itu sangat yang saya trauma, paling saya takuti itu panic attack. Nah, di sekarang ini alhamdulillah saya udah lama banget gak ngerasain panic attack ya, alhamdulillah ya. Bagi teman-teman yang sering merasakan panic attack, coba kalian rubah pikiran kalian. Waktu dia muncul itu kalian tetap tenang, tetap senyum, pokoknya tetap tenang lah, pikiran tenang, hati dibuat relax saja. Udah gak apa-apa, tanamkan itu, pasti nanti hilang sendiri. Cobalah. Jadi itu saja tentang anxiety yang tinggi ya. Jadi begitu, ketakutan itu sangat banyak sekali ya di saya ya. Saya mungkin ada beberapa yang lupa karena saya udah lama banget gak ngerasain itu ya, udah lama, udah berbulan-bulan sampai saya lupa. Jadi banyak banget yang saya rasakan, takut kamar mandi, takut nginjak lantai itu takut, terus keluar pintu depan itu saya takut ya, pokoknya takut semuanya lah. Bagi teman-teman yang masih merasakan itu, kalian sabar, kalian ikhlas saja, sabar dan cuek. Ada sensasi dikit di dada, udah nggak usah dicerita, nggak usah diomongin, udah kalian di dalam hati aja, oh sensasi itu nggak apa-apa. Saya dulu begitu, saya awalnya tidak tahu, dan misal celkit itu datang, saya takut, aduh celkit ini apa, ini paru-paru apa jantung ini, saya gitu, waduh kok di kiri ya, kadang kok di kanan,
Tapi kok kalau jantung kan di kiri, tapi kok ini pindah-pindah. Duh, jangan-jangan paru-paru ya. jadi itu lucu. Waktu saya dulu masih parah ya, saya takut. Kalau sekarang sih saya keinget dulu itu lucu ya. Jadi loh, ini apa ini? Aduh takut terus cari di Google, yang keluar jantung dan paru-paru ya, dan yang lainnya yang menakutkan ya. Oke, jadi begitu saja cerita di video kali ini. Kalian yang baru menonton channel ini, channel Aslamku, channel kita semua yang membahas asam lambung GERD anxiety, jangan lupa subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet agar saya itu tetap semangat terus membuat video motivasi asam lambung GERD anxiety ya. Kalian pencet sampai berwarna abu-abu ya. Kalau sudah berwarna abu-abu berarti kalian sudah subscribe. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih dukungannya. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan seperti semula ya, seperti sedia kala, seperti dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.